Kita kembali berbincang bersama dengan Romo Andreas dan juga Mbak Yeni Wahid. Saya terlebih dahulu ke Romo Andreas, mengingat Paus Fransiskus mengajak tetap hidup berdampingan, tidak menyentuh kepercayaan seseorang, baik itu yang Muslim, mungkin yang Buddha, yang Hindu, tapi menjaga persaudaraan satu sama lain. Romo Andreas, pesan ini, bagaimana Romo Andreas menyikapinya? Betul sekali ya, saya sangat setuju tadi seperti yang dikatakan oleh Mbak Yeni. Jadi yang ditonjolkan oleh seorang Paus Fransiskus selama kepemimpinan dia itu ya humanitas ya, nilai kemanusiaan tanpa melihat latar belakang yang lainnya. Jadi yang utama ialah nilai kemanusiaan itu, dan tadi sudah digarisbawahi bahwa Paus ini sangat menarik sejak 2013 setelah terpilih menjadi Paus pada hari Kamis Putih, yaitu ritus perayaan Kamis Putih untuk orang Katolik. Paus pergi merayakannya di penjara. Di sana dia mencuci kaki ya, ada ritus pembasuhan kaki yang biasa dilakukan, dan Paus melakukan itu untuk ya refugees ya, orang-orang yang terpenjara yang ada di sana, dan itu dia lakukan selama masa kepemimpinan dia. Dan juga sangat jelas gestur-gestur Paus Fransiskus ini seperti yang juga kita di Indonesia lihat ketika dia mengunjungi kita. Tekanannya tadi ya bukan pada suatu identitas agama tertentu, tetapi ya value yang bagi Paus Fransiskus itu akan seperti suatu pesan yang sampai kepada semua orang, karena nilainya universal, nilai kesederhanaan, keharmonisan ya, nilai cinta kasih, itu yang dia sampaikan. Dan dia sampaikan bukan dengan kata-kata saja, tetapi dari dia sendiri, dan itu terpancar jelas ya, seperti tadi kesan yang didapatkan oleh Mbak Yeni dan juga kita semua kalau melihat ya seorang Paus Fransiskus ini. Jadi dalam arti ini memang ya teladan yang sangat penting ya. Kepergian Paus ini ya kepergian seorang tokoh dunia ya, bukan hanya tokoh bagi orang Katolik, tetapi seorang tokoh kemanusiaan yang sudah mewariskan kepada kita betapa pentingnya nilai kemanusiaan itu bagi dunia sekarang, dunia yang juga oleh Paus ini pada 2025 ini sangat ditekankan ya, dunia yang kehilangan harapan ya karena peperangan, karena kekerasan, karena krisis ekologi. Nah, itu yang dia suarakan bahwa sudah saatnya ya kita kembali menyuarakan harapan itu. Orang tidak putus asa, tidak tenggelam dalam ketakutan karena perang dan krisis ya, kalau dia tinggal di dalam pengharapan. Nah, ini pesan yang menyentuh nilai kemanusiaan untuk kita semua. Baik Romo Andreas. Mbak Yeni, ini yang menarik, sebuah kalimat yang diutarakan Paus Fransiskus di sebuah ajang internasional yakni World Communication Day. Kala itu Paus Fransiskus mengecam disrupsi, kemudian disinformasi dan juga polarisasi yang ada. Karena sesungguhnya media sosial yang saat ini muncul malah menyuburkan fanatisme dan kebencian yang berlebihan. Mbak Yeni, seperti apa Mbak Yeni memandangnya? Sesaat lagi hanya di Breaking News TV One, kita harus jeda dulu. Kita dengarkan pesan dari Mbak Yeni Wahid, perdamaian dijunjung tinggi agar tidak ada lagi fanatisme dan kebencian di muka bumi ini. Mbak Yeni Wahid. Iya betul, jadi yang disoroti oleh Paus Fransiskus itu sangat tepat sekali, karena kita sama-sama tahu bahwa algoritma dari sosial media itu memang punya potensi untuk memecah belah kita. Jadi dia hanya menguatkan echo chamber, orang menjadi lebih fanatik dengan keyakinannya karena dia hanya mendapatkan konten yang sepihak. Orang tidak ingin mendengarkan pandangan orang lain, perspektif yang berbeda. Ini menjadi berbahaya karena akan menyebabkan polarisasi dan pemisahan di masyarakat. Masyarakat jadi terkotak-kotak dan cenderung mencurigai satu sama lainnya. Nah, Paus mengingatkan ini. Paus juga mengingatkan akan bahayanya diskoneksi yang terjadi ya. Beliau mengatakan kan bahwa orang banyak yang terhubung tapi sebetulnya kesepian. Artinya kita seolah-olah terhubung secara sosial media. Kita seolah-olah bisa gampang berkomunikasi. Tetapi secara hati, secara empati, kita terpisah. Nah, hal-hal semacam ini menurut saya patut menjadi perhatian kita semua. Karena saat ini dunia menjadi sangat rawan dengan konflik yang terjadi. Ya, orang lebih mengedepankan keyakinannya, kepentingannya sendiri.
Nah, itu yang menurut saya perlu diteladani dari beliau. Terima kasih banyak Mbak Yeni Wahid, Direktur Wahid Institute sudah bergabung di Breaking News TV One. Kami akan segera kembali pemirsa usai kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Berikut ini kami nanti juga akan melibatkan Romo Aldo Foya dari Roma, Italia.